Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Beltah Mamiro Shimamura. Saya dosen di program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Saat ini jabatan akademik saya adalah lektor. Saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Governance Digital, Pemberdayaan Sosial, dan Teori-teori Sosial pada semester ganjil, dan Sistem Administrasi NKRI di semester genap. Pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 ini, saya mengampu mata kuliah Governance Digital dan Praktikum Governance Digital. Adapun maksud dan tujuan dari video ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa disebut dengan PDD UKT PT. Pada bidang pengajaran, saya mencoba untuk membawakan mata kuliah Governance Digital dengan bobot 2 SKS untuk perkuliahan di semester 5. Dalam video ini, yang pertama saya akan tampilkan adalah deskripsi mata kuliah Governance Digital, kemudian yang kedua menjelaskan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya yang ketiga, saya menjelaskan materi pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, saya menjelaskan sistem pembelajaran. Yang kelima, menjelaskan media pembelajaran. Dan yang keenam, menjelaskan sistem penilaian. Kita mulai dengan mendeskripsikan Governance Digital. Mata kuliah ini secara garis besar merupakan memberi wawasan pengetahuan tentang konsep governance digital pada organisasi publik. Pembahasan ini meliputi tentang perkembangan dan peran ICT dalam sektor publik, perkembangan e-government ke e-governance, prinsip-prinsip dari digital government, pengukuran dari penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik, analisa berbagai media partisipasi masyarakat, memanfaatkan ICT dalam smart city, e-procurement, e-budgeting, dan yang terakhir kerjasama antar tingkat pemerintah yang berbeda dalam e-government. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Governance Digital yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan ICT dalam sektor publik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perkembangan e-government ke e-governance. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dari digital government. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan pengukuran dari penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisa berbagai media partisipasi masyarakat. Yang keenam, mahasiswa mampu memberi argumentasi pemanfaatan ICT dan korupsi, e-procurement, e-budgeting. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memberikan argumentasi kerjasama antar tingkat pemerintah yang berbeda dalam e-government. Mengenai mekanisme dan materi pembelajaran, selama satu semester terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana proses belajar dilaksanakan secara tatap muka. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Pada pertemuan pertama, materi pembelajaran diawali dengan pendahuluan berupa pengenalan mata kuliah Governance Digital termasuk RPS, silabus, kontrak kuliah, dan materi tentang perkembangan dan peran ICT dalam sektor publik. Pada pertemuan kedua, materi pembelajaran tentang perkembangan e-government ke e-governance. Selanjutnya pertemuan ketiga, materi pembelajaran tentang prinsip-prinsip digital government. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, materi pembelajaran tentang pengukuran dari penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Selanjutnya, pada pertemuan kelima dan keenam, materi pembelajaran menganalisis berbagai media partisipasi masyarakat. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7, menganalisis penilaian kinerja organisasi sektor publik. Pada pertemuan ke-8, dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian, pada pertemuan ke-9, materi pembelajaran tentang menganalisis ICT dan korupsi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10, menganalisis e-procurement. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11, materi pembelajaran mengenai e-budgeting. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 dan ke-13, materi pembelajaran tentang menganalisis pemanfaatan ICT dalam Smart City. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14 dan ke-15, menjelaskan kerjasama antar tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government.
Selanjutnya pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan adalah DIA, Delivery, Interaction, Assessment, di mana untuk metode delivery saya menggunakan ceramah selama pembelajaran atau biasa disebut Teacher Center Learning. Kemudian Small Group Discussion, Case Method, dan Cooperative Learning kepada mahasiswa. Adapun untuk pembelajaran ini saya mereferensikan kepada mahasiswa berupa textbook, yaitu buku ajar karya saya sendiri dengan judul buku ajar Governance Digital. Kemudian buku dengan judul Encyclopedia of Digital Government karangan Ari Veiko dan Meti Melkia. Kemudian, Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital karangan Ricardos Eko Indrajit. Dan faktor-faktor sukses implementasi e-government di 4 kabupaten kota di Indonesia karangan Nurul Faijah dan Senshu. Kemudian, jurnal saya sendiri, Service Effectiveness and Use of Website Media in Bantul Regency Government. Kemudian, serta beberapa buku teks lainnya, saya juga mereferensikan kepada para mahasiswa untuk aktif mendownload e-book dan artikel lainnya terkait kasus atau hal lain yang berkaitan dengan e-government atau digital governance sebagai sumber bahan bacaan lainnya. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning Ummah dan blog dosen. Media tersebut sebagai wadah untuk mengupload RPS, kontrak perkuliahan, serta sebagai media diskusi, mengumpulkan tugas-tugas dari mahasiswa. Kemudian untuk absensi perkuliahan saya menggunakan aplikasi Amadi. Selain media pembelajaran di atas, saya juga menggunakan aplikasi Zoom sebagai media alternatif lainnya untuk membuat tugas-tugas kepada mahasiswa. Untuk metode interaction, saya melakukan interaksi dua arah, yaitu mahasiswa bisa berinteraksi dengan proses pembelajaran melalui diskusi tanya jawab kepada saya. Dan jika mahasiswa tidak ada pertanyaan, saya akan mencoba bertanya kepada mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan tidak hanya di dalam kelas, melainkan di luar kelas. Dan saya memperoleh mahasiswa atau memperbolehkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan saya di luar materi perkuliahan dan di luar jam perkuliahan dengan memanfaatkan grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, assessment dalam melaksanakan penilaian dan evaluasi terkait hasil tugas mahasiswa sesuai dengan standar yang dibuat oleh Lembaga Pengendalian Mutu, di mana penilaian yang diberikan sesuai dengan porsi yang dibobotkan. Untuk kriteria partisipasi, diberikan porsi bobot senilai 10%. Kemudian untuk tugas dan aktivitas di kelas diberikan bobot penilaian sebesar 50%. Sedangkan untuk penilaian UTS dan diberikan bobot senilai 15% dan 25% untuk bobot penilaian UAS. Dengan catatan kehadiran mahasiswa minimal harus sebesar 75%. Nilai dari hasil mahasiswa didapat dari kemampuan mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan penilaian acuan norma, yaitu dengan kisaran rentan nilai A lebih besar 85, B plus 77,5 sampai 74,9, B 70 sampai 77,9, C plus 62,5 sampai 69,9, C 55 sampai 62,9, D 45 sampai 54,9, dan yang terakhir E di bawah 44,9. Demikian video mengenai metode pembelajaran saya. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas saya secara tatap muka. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
Sesuai LPS, kita akan membahas terkait dengan media partisipasi masyarakat. Nah, jadi partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang paling penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan. Nah, mengenai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu hal utama yang menjadi indikator terpenting di dalamnya adalah adanya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat. Oke? Nah, sampai di sini ada yang bisa bantu Bapak? Apa sih itu partisipasi? Saya Pak, kalau menurut saya partisipasi itu yaitu keikutsertaan dan kepedulian dan keinginan masyarakat untuk bergabung dalam urusan dan pelayanan publik. Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan, ada lagi yang bisa membantu Bapak apa itu? Oke. Saya Pak, menurut saya partisipasi itu adalah berperan aktif dalam pelayanan publik. Oke, ini dia akan Bapak jelaskan apa itu makna dari partisipasi. Di sini dapat kita lihat bahwa partisipasi publik adalah pemberian ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, partisipasi itu diperlukan untuk meraih keberhasilan proses pembangunan. Jadi, dengan kata lain, partisipasi masyarakat ini merupakan suatu hal yang paling penting dalam pembangunan. Nah, jadi saat ini pemerintah itu dengan gencar-gencarnya bagaimana membuat suatu strategi meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, saat ini mulai dari tingkatan tertinggi dari pemerintah level atas, kementerian sampai kepada level ke bawah, tingkat desa, itu semua pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dalam penegakan pelayanan publik yang disebut dengan electronic government atau e-gov. Nah, sampai di sini ada yang masih ingat materi Bapak yang pertama, apa itu definisi dari electronic government? Silakan, ada yang bisa membantu? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Irfan Silalai. Menurut saya e-gov itu adalah pemanfaatan informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakatnya, di mana dengan tujuan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Ya, terima kasih atas jawabannya Irfan, baik sekali. Selain Irfan, ada yang bisa membantu saya untuk menjawab apa itu electronic government? Saya Pak, perkenalkan, nama saya Cindy Aulia, NPM 2085243. e-gov adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui proses pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta transparansi dalam proses pelayanan publik. Baik, bagus sekali jawabannya Cindy dan Irfan. Kalian ternyata masih ingat materi kita yang di awal. Oke, di sini saya tampilkan apa itu makna dari e-government. Nah, menurut World Bank, e-government ini merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan publik itu bisa berjalan secara baik. Nah, sedangkan menurut Gray, e-government ini adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah menjadi lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif. Ya, itu kata kuncinya. Kemudian memfasilitasi layanan terhadap masyarakat secara umum dan membuat pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, jadi di sini e-government itu menuntut pemerintah itu harus lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel, dan pemerintah itu harus responsif kepada masyarakat. Nah, dengan demikian masyarakat akan menjadi trust kepada pemerintah. Nah, untuk di Sumatera Utara, ya, pemerintah yang telah berkembang dalam memanfaatkan electronic government adalah Kota Binjai, di mana Kota Binjai sudah memanfaatkan media e-gov dengan berbagai macam. Ada di masyarakat, ada di rencana, ada di Muslemba, ada di perizinan, ada di retribusi dan lain sebagainya. Nah, namun dalam pemanfaatannya masyarakat
banyak menggunakan adalah e-masyarakat, sehingga e-masyarakat ini menjadi media e-gov yang paling terfavorit di Kota Binjai. Nah, sekarang akan saya tampilkan. Nah, begini saya tampilkan kira-kira tampilan dari e-masyarakat Kota Binjai. Oke, bisa dilihat di sini ada login untuk masuk. Nah, agar kalian tahu, jadi e-masyarakat ini adalah media e-government yang bertujuan untuk menampung segala aspirasi ataupun berbagai isu yang ada di lingkungan masyarakat sekitar Kota Binjai. Nah, dan e-masyarakat ini itu hanya dapat digunakan oleh warga Kota Binjai saja yang telah memiliki nomor induk kependudukan dan email. Nah, sehingga cara pendaftaran e-masyarakat ini cukup mudah. Masyarakat yang telah memiliki NIK dan email itu dapat mengakses e-masyarakat ini. Nah, begini tampilannya kira-kira. Nah, di awal masyarakat itu melakukan login, ya, melakukan login. Setelah masyarakat melakukan login, akan mendapatkan username dan password. Nah, ketika sudah masyarakat mendapatkan username dan password, itu masyarakat dapat melaporkan segala bentuk permasalahan atau isu yang ada di lingkungan masyarakat Kota Binjai. Nah, setelah masyarakat melaporkan isu yang ada di lingkungan mereka, itu nantinya di sini akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan oleh operator. Nah, setelah masyarakat mendapat notifikasi, nah notifikasi ini bentuknya masyarakat dapat mengetahui apakah laporan yang mereka sampaikan melalui media di masyarakat ini sudah didisposisi atau sudah atau belum ditindaklanjuti oleh OPD terkait atau organisasi perangkat daerah terkait. Nah, sampai di sini ada yang pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah, jadi di masyarakat ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Nah, yang pertama kelebihannya adalah masyarakat dapat menyampaikan segala macam isu yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka, khususnya wilayah Kota Binjai. Nah, yang kedua itu masyarakat dapat memberikan masukan, kritikan, ya, terkait dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kota Binjai. Nah, kemudian masyarakat juga dapat mengukur bagaimana kinerja ASN dalam pelayanan publik, apakah sudah sesuai harapan masyarakat atau belum, sehingga dengan kata lain masyarakat dapat mengontrol jalannya roda pemerintahan. Oke? Nah, kemudian yang terakhir yaitu pemerintah juga terkesan lebih transparan kepada masyarakat, ya kan? Karena masyarakat dapat melihat perkembangan pembangunan yang akan dilakukan ataupun yang sudah terjadi. Masyarakat dapat mengetahuinya secara langsung sehingga terkesan tidak ada muncul kecurigaan dari masyarakat kepada pemerintah. Oke, sedangkan di masyarakat ini juga memiliki kekurangan, ya, di mana ada masyarakat ketika sudah menyampaikan laporan itu lambat direspon oleh operator, dan bahkan ada laporan masyarakat itu tidak ditindaklanjuti oleh OPD terkait, sehingga masyarakat merasa ini perbuatan yang sia-sia, ini tindakan yang sia-sia, ya. Mereka sudah melaporkan berbagai macam kejadian yang ada di lingkungan mereka, misalkan jalan rusak, tetapi ketika mereka laporkan itu tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Binjai, sehingga mereka merasa kurang puas dan pada akhirnya akan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Binjai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita tidak direspon kegunaan respon ini, jadi apa Pak solusinya dalam partisipasi masyarakat ini, Mas? Baik. Oke, baik sekali pertanyaan saudara. Nah, jadi begini. Memang ketika e-masyarakat ini dihadirkan itu manfaatnya sangat besar. Tujuannya untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat secara cepat, ya kan? Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Kota Binjai, ya kan, yang dari jauh datang itu menghabiskan waktu. Makanya digunakan media di masyarakat ini. Nah, namun ketika pemanfaatannya itu kurang optimal, maka akan menurun manfaat
dari masyarakat ini, ya kan? Nah, solusinya bagaimana? Ini juga saya lakukan dalam riset saya di Kabupaten Bantul, salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di situ kejadiannya sama seperti yang ada kasusnya di masyarakat Kota Binjai ini. Nah, langkah yang harus dilakukan pemerintah itu yang pertama, pemerintah itu wajib wajib serius ya. Ketika masyarakat melaporkan berbagai macam kejadian yang ada di lingkungan, itu pemerintah wajib secara cepat merespon. Nah, baik itu operator maupun OPD terkait. Jadi pemerintah itu harusnya membuat kebijakan wajib direspon misalkan 2 kali 24 jam oleh operator atas aduan yang masuk ke dalam media e-masyarakat ini. Dan pemerintah terkait misalkan kerusakan jalan atau jembatan itu yang berkaitan dengan dinas PU, maka dinas PU wajib merespon secara cepat untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, sehingga kegunaan dari masyarakat ini sangat optimal, ya kan? Jadi ketika masyarakat melaporkan berbagai macam isu, kemudian pemerintah dengan cepat merespon atas aduan yang masuk, sehingga yang kedua itu pemerintah tentunya supaya masyarakat luas Kota Binjai mengetahui media di masyarakat ini dan media lainnya harus melakukan secara gencar sosialisasi, baik itu melalui media sosial yang dimiliki maupun ketika melakukan terjun ke lapangan sampai ke level desa. Itu harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak tahu itu menjadi tahu, dan itu akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, ya kan? Jadi, berarti selama ini ketika ada masalah, lagi saya harus jawab ke kantor Pemko Kota Binjai, ya kan? Jadi pemerintah harus, jadi masyarakat langsung aja menggunakan media itu, mau dari rumah, mau dari tiduran itu bisa, ya kan? Dan tapi ingat, pemerintah harus serius untuk memanfaatkan di masyarakat ini. Itu harus cepat ditanggapi baik itu operator maupun ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Oke, gimana, Bella? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Bella. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Silakan, Aldi. Ya, silakan. Nama saya Aldi Maulana, NPM 285-284. Saya ingin bertanya terkait selain hambatan ya, ada nggak Pak hambatan lain yang menjadi hambatan dari ide permen ini Pak? Terima kasih. Oke, baik sekali pertanyaannya Aldi. Nah, jadi memang dalam pemanfaatan e-gov ini itu masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Dari review jurnal yang telah melakukan ataupun dari hasil riset yang telah saya lakukan terkait dengan pemanfaatan electronic government ini, itu yang pertama adalah unsur sumber daya manusia yang ada. Nah, ketika sumber daya manusia itu terbatas, maka pemanfaatan e-gov ini akan berkurang. Yang kedua itu terkait dengan infrastruktur yang ada. Nah, ketika software yang digunakan itu tidak mampu menampung segala macam aspirasi yang masuk, itu maka akan lemot, ya. Aplikasi itu akan menjadi lemot, lambat, ya. Kemudian itu terkait dengan yang namanya budgeting. Nah, untuk pengadaan dan perawatan dari pemanfaatan teknologi informasi ini itu sangat memerlukan biaya yang besar, ya kan? Jadi memang itu beberapa kendala yang dihadapi pemerintah. Nah, makanya salah satunya yang di masyarakat ini itu mengapa lambat, kemungkinan operator yang mengoperasionalkan e-masyarakat ini adalah berjumlah 1 orang. Nah, sehingga ketika warga yang melaporkan segala macam itu jumlahnya ratusan, itu maka akan mengalami kendala, ya kan? Sehingga perlu ada penambahan sumber daya manusia yang bergantian untuk mengoperasionalkan media di masyarakat ini, sehingga ketika ada laporan masuk itu bisa responsif, jadi cepat direspon, bahkan bisa kurang dari 1 kali 24 jam, sehingga masyarakat akan merasa puas, ya kan? Oke, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, Saudara Ali? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sudah saya pahami. Terima kasih.
Oke, baik. Selanjutnya silakan kalian 4 kelompok mencari gambaran e-government yang ada di Kota Medan, dan nanti silakan dipresentasikan setiap kelompoknya. Oke, bersedia? Oke, silakan dicari e-government yang ada di Kota Medan. Terdapat indikator strategis, kemudian tabel dinamis, kemudian 3 monitoring baru sampai 8. Ada kita bikin ada di tahun Kalau sudah siap, langsung presentasikan ya. Oke, baik. Sudah ada yang bersedia untuk mempresentasikan? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, kami di sini dari kelompok 2 mengambil contoh IGAP itu aplikasi Sibisa yang digunakan di Distrik Capil Kota Medan. Yaitu Sibisa itu adalah sistem informasi berbasis inovasi sistem digital yang dibentuk pada awal bulan April tahun 2020. Salah satu alasan pemerintah menciptakan aplikasi Sibisa adalah dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID yang dimana mengakibatkan semua kegiatan harus dilakukan di rumah serta menjauhi keramaian. Tujuan dari sistem aplikasi Sibisa yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dengan memberikan layanan yang terintegrasi, lebih efektif dan efisien untuk masyarakat Kota Medan. Dengan adanya layanan Sibisa mampu membuat masyarakat dengan mudah dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa mengantri, dikarenakan dapat mengurus dokumen dari rumah, sehingga adanya sistem Sibisa masyarakat secara langsung dapat mendaftar pengurusan dokumen lewat Android tanpa harus ke distrik capilnya tersebut. Di sini ada kelebihan dari aplikasi Sibisa, yaitu masyarakat dapat menggunakan aplikasi tersebut dari rumah tanpa mengantri-antri di kantor tersebut. Dan juga di sini ada beberapa kelemahan dari aplikasi Sibisa, yaitu menghambat berjalannya pelayanan berbasis digital seperti jaringan komputer, di mana jaringan komputer sangat mempengaruhi kinerja pelayanan. Jika jaringan komputer bermasalah, akan mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan berbasis aplikasi Sibisa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya, Yani. Bagus sekali. Yani menyampaikan bagaimana gambaran job yang ada di Kota Medan tentang Sibisa, aplikasi Sibisa. Oke, bagus sekali. Yang memang kekurangannya selalu itu jaringan internet itu sangat pengaruh dalam penempatan e-government. Karena e-government ini kan berbasis online. Jadi ketika jaringan hilang, ya kan, mati lampu, ya udah e-government itu jaringan tidak bisa aktif. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Oke, baik. Sekian perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-6. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya serta keaktifan kalian di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum